Teman-teman semua, ini adalah bab terakhir cerita jodohku Mas Duda Jutek. Bab 72. Hanan balik kanan masuk ke kamarnya dengan langkah gontai, berharap anak-anaknya cepat tertidur dan istrinya segera menyusulnya. Sementara Nahla sambil menyusui Kai berharap suaminya ketiduran di kamarnya. Jujur, Nahla masih sedikit takut dan sedikit was-was. Perempuan itu membereskan pakaiannya, lalu memindah Kai ke boxnya. Sengaja membiarkan tetap di kamar Ica agar tidak terganggu dengan suara berisik mereka yang mungkin akan mengganggunya. Perlahan perempuan itu menutup pintu kamar, melangkah pelan menuju kamarnya sambil berdoa dalam hati semoga suaminya sudah tidur. Namun, sepertinya itu mustahil walau penuh harap. Benar saja, saat membuka pintu, terlihat Hanan masih sibuk berkutat di depan MacBook-nya. Sengaja menyibukkan diri sambil menunggu. Melihat pintu dibuka, tatapannya langsung teralihkan dari layar di tangannya. "Anak-anak sudah tidur?" tanya Hanan memastikan, tersenyum penuh kelegaan setelah melihat anggukan istrinya. "Aku bersih-bersih dulu Mas," ujar Nahla lebih dulu mempersiapkan diri. "Iya? Jangan lama-lama sayang," ucap Hanan sedikit tak sabar. Langsung menutup kesibukannya dan menyinggahi MacBook-nya begitu melihat pintu kamar mandi dibuka. Pria itu tersenyum lembut melihat istrinya berjalan mendekat dengan pakaian terbaiknya. Gaun malam yang begitu indah dan cukup menggoda. Walaupun tanpa balutan itu seorang Hanan sudah tergoda sejak dari tadi. "Cantik banget, sini sayang," puji pria itu agar istrinya mendekat. Naik ke atas ran, yang menyambutnya dengan sukacita. "Mas, stay calm ya, aku beneran takut," kata Nahla jujur. Mengingat banyaknya jahitan pasca melahirkan. "Oke sayang, gas tipis-tipis," ujar pria itu mengulum senyum. Tak pelak menunggu lama, langsung menyambutnya dengan sentuhan begitu hangat. Menyapu Bix, bir ranumnya sebagai pengenalan pertama setelah vakum lumayan lama. Rasanya masih deg-degan seperti saat pertama, dan ini lebih menantang dari malam pertama. Di mana dirinya bisa bernego dan ikut memainkan perannya. Bukan hanya pasrah dan malu-malu meong saja, dirinya bahkan menginginkan kenyamanan dan kenikmatan bersama. "Katakan padaku bila kamu kurang nyaman, sayang," ujar Hanan begitu terbuka. Nahla mengangguk pasrah saat Bix bir pria itu mulai mengabsen dan mencombonya dengan pasrah. Sementara kedua tangan Ling empatnya bekerja dengan begitu lihai meloloskan apapun yang menghalangi kulitnya. Netra elang suaminya menatap lapar mangsa di depan mata yang siap disantap sebagai jamuan paling istimewa. Membuat seketika lupa akan segala hal selain keindahan di antara keduanya. "Mas, XXX," dan racauan dari mulut mungilnya mengalun indah saling bersahutan membentuk melodi cinta yang menggema. Membangkitkan L1 Bido yang sudah di ujung acara. Rasanya sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanan tersenyum senang bercampur lega, sesuatu yang sudah ia tahan dan sabarkan selama ini lepas sudah menyirami ladang pahalanya. Pria itu begitu bahagia, sama halnya dengan Nahla walau harus bonus perih, pegel, dan tentunya sedikit sakit di ujung. Yang tercipta. "Makasih sayang, love go," ucap pria itu setelah menyelesaikan misi pertama yang berjalan dengan sukses tanpa hambatan. Pria itu membelai istrinya dengan sayang. Mengsatu mahkota indahnya yang tergerai, lalu membenahi selimutnya untuk menutupi TV buhnya yang bohai. "Dek, Kai mau dipindah nggak?" tanya Hanan lebih dulu berkemas. Sementara Nahla masih tiduran karena merasa cukup lelah. "Iya, nanti di kamar Ica nangis nggak denger, tolong pindah sini Mas," pinta Nahla setengah merem.
Malas beranjak dan merasa begitu lelah. Oke, jawab Hanan beranjak. Pria itu keluar setelah memakai P1 Yamannya dan memindah Kai dengan boxnya. Membiarkan tidur 1/4 mar. Saat Hanan masuk ke kamar, Nahla sudah di kamar mandi. Dikunjungi pasca melahirkan ternyata rasanya begini. Walaupun sempat takut dan kurang percaya diri, akhirnya malam indah itu terlewati juga. Ya ampun. Bekas isep 4N dia semua, gumam Nahla mendapati dirinya di depan kaca. Selain berantakan, terdapat banyak tanda gemas di TV buhnya berkerlipan. Lumayan lama di kamar mandi, kembali ke Ran, yang menemukan suaminya yang sudah terkantuk-kantuk setelah full isi daya. Nahla menyusul ke Ran, yang Hanan menyambutnya dengan pelukan hangat. Tidur sayang, mumpung Kai pules, kata Hanan setengah terpejam. Hatinya begitu damai, jiwanya tenang tidur pun pulas. Petualangan mereka malam ini berakhir manis. Sungguh bila syahwat ditempatkan di pihak yang halal, begitu damai rasanya. Seakan dunia miliknya berdua. Jawab Nahla sambil merem. Saling M3 meluk semalaman. Perempuan itu kembali terjaga saat Kai bangun minta ASI, dan ajaibnya Hanan ikut bangun untuk menemani istrinya. Kamu tidur sayang, biar Kai aku yang jaga, nanti aku pindah ke box, ujar Hanan pengertian sekali. Perempuan itu mengiyakan dengan senang hati. Bahkan yang bertugas menutup pakaiannya setelah Kai kenyang diberi ASI. Nahla benar-benar tertidur begitu saja. Bab 73. Pagi harinya kerempongan terjadi di kediaman Hanan Ramahendra. Nahla sedikit kesiangan sebab begadang dan cukup lelah karena aktivitas semalam. Jam berapa ini mas? Kamu udah mandi? Kok nggak bangunin aku? Ujar Nahla tergeragap. Kamu capek? Kayak aku kasih ASI botol. Nggak papa udah nyiapin ganti sendiri, jawab Hanan tak masalah. Cukup maklum mengingat istrinya yang sudah bekerja keras membuat dirinya bahagia lahir batin. Aku mandi dulu mas, ya bentar, kamu mau sarapan apa? Aku minta tolong Simbok dulu buat bikinin. Apa aja, biar aku yang bilang sayang, kamu kalau mau mandi dulu, mumpung Kai masih tidur. Iya mas, tunggu dulu, ini buah kenyalku penuh, aku harus kosongkan dulu, keluh Nahla repot sendiri. Balada ibu menyusui emang serempong ini. Ya udah dipompa dulu aja nanti kamu sakit, itu gede banget, tunjuk Hanan tersenyum. Nahla pagi ini benar-benar cuma mengurus dirinya sendiri sebab sudah kesiangan. Beruntung Ica sudah dimandikan Simbok dan suaminya itu cukup pengertian dengan mengurus dirinya sendiri. Usai mandi, Nahla lebih dulu memompa alnya yang sudah penuh. Rasanya begitu plong dan terasa nyaman. Menyusul ke meja makan dengan tampilan yang lebih fresh dan cantik. Pagi sayang, maaf mama kesiangan, sapa Nahla pada putrinya. Memberikan satu kecupan sayang di pipi kanannya. Pagi ma, cantik banget, puji Ica membuat senyum Nahla menyala. Ica doang yang dikasih Sun sayang, papa enggak nih, seloroh Hanan membuat ibu dan anak itu saling tersenyum. Semalam lebih dari kecupan loh mas, bisik Nahla sambil beranjak. Dek, curang, pagi belum. Hanan menarik istrinya untuk melakukan hal yang sama seperti pada putrinya. Astaga mas, kamu iri sama anak kamu sendiri. Dasar bayi gede. Ujarnya mengikis jarak, lalu mengecup pipi kiri suaminya yang sedikit gaje itu. Udah, aku mau nyiapin sarapan. Masak apa, Mbok? Tanya Nahla menuju dapur. Bikin roti panggang bu, sesuai request bapak, ujar Simbok terlihat sibuk. Aku terusin Mbok,
Simbok bisa pegang yang lain. Nahla mengambil alih urusan sarapan. Kei belum bangun. Nanti Melek nggak denger. Ditinggal sarapan di bawah membuat Hanan sedikit khawatir. Tadi masih lelap, nggak apa-apa, aku urus kalian dulu, ujar Najla membagi waktu. Usai menyajikan di meja, Nahla kembali ke kamar mengambil Kei yang ternyata sudah melek. Hanya saja tidak rewel dan Nainan sendiri. Anak mama udah bangun, pinternya nggak rewel. Nahla langsung menggendongnya dan membawa turun bergabung ke meja makan. Tuh kan bener bangun, kata Hanan demi melihat putranya melek. Halo Dedek Kai, mau sekolah ya? Ayo ikut kakak Ica. Ica langsung gemesin adiknya. Ca, jangan digituin, adiknya sewot tuh jadi kesel. Gemes pak, habisnya comel. Itu pipinya kayak bakpao 2000-an. Hahaha. Ica nyemol pipi Kai dengan gemasnya. Membuat bayi yang kurang 2 bulan itu terlihat kesal. Ica habisin dulu sarapannya, itu udah siang. Mama Nahla memperingatkan. Ica kembali duduk, menggeser kursinya agar bisa makan sambil menggoda adiknya. Adik mau? Roti ini enak, mau. Gadis imut itu memainkan rotinya di depan Kai. Ca, jangan, adik belum boleh. Seru Hanan memperingatkan putrinya yang jahil bin usil. Hihihi. Kai comel sih, aku gemes papa, ujarnya cekikikan sendiri. Ayo berangkat sayang. Kesiangan nanti kamu godain Kai mulu. Aku berangkat dulu ya sayang. Hanan mencium putranya baru ibunya yang tengah sibuk mengunyah sarapan. Nanti pulang jam berapa, Mas? Tanya perempuan itu memastikan. Seperti biasa aja, kenapa sayang? Nggak ada, cuma pengen nanya aja. Udah nggak sabar ya pengen sayang-sayangan, sampai belum berangkat udah ditanya kapan pulang, seloroh pria itu menggoda. Mana ada, cuma nanya emang nggak boleh. Ya mana tahu bisa pulang lebih cepat. Biar makan siang di rumah kah? Mau nangi aku bawain? Tawar Nahla sesekali. Mau banget lah. Nanti aku tunggu ya, aku nggak makan di luar kalau kamu mau ke kantor. Nanti aku kabari aja, Mas, kalau nggak repot banget aku datang. Iya, berangkat ya, pamit pria itu bersama Ica. Melambaikan tangan dan masuk ke mobil. Dadah Kai, Kak Ica berangkat dulu ya. Iya, hati-hati kakak, papa. Sahut Nahla balas melambaikan tangan. Setelah mengantar suami dan anaknya, Nahla baru masuk. Namun, tak berselang lama pintu rumahnya kembali diketuk. Rupanya babysitter yang akan mengasuh Kai yang datang. Pagi, permisi, dengan kediaman Bapak Hanan. Sapa perempuan dengan seragam kerjanya. Lengkap menenteng kertas alamat di tangannya. Iya benar, saya istrinya. Oh, salam kenal ibu, saya utusan dari Yayasan Tenaga Kerjaan yang akan membantu. Ibu mengurus putranya, ujarnya memberi salam. Oh bentar ya, saya konfirmasi ke suami dulu, ujar Nahla tak serta-merta langsung menerima begitu saja. Perempuan itu menelpon suaminya, baru suaminya menghubungi yayasan dan memastikan yang datang sesuai yang dikirim dari sana. Dengan begitu Nahla pun merasa lega dan mempersilahkan perempuan bernama Tantri itu untuk langsung bekerja. Sus, itu kamar suster di belakang sebelah Simbok, bisa mulai kerja dari sekarang. Kebetulan Kai belum mandi, kamu mandiin bayiku dulu, ujar Nahla meloper bayi mungilnya. Siap Bu, jawab perempuan kisaran 40-an tahun itu. Sesuai dengan request suaminya. Menjelang sore pekerjaan Nahla hanya tinggal beresnya saja menimang Kai. Perempuan itu lebih banyak waktu untuk kedua anaknya.
Mama ke kamar dulu ya, sebentar lagi papa pulang. Pamit. Nahla ingin memberikan penyambutan dengan sedikit dandanan yang berbeda. Nahla memang sengaja berpakaian rapi, suaminya yang capek dari kantor harus disambut dengan penampilan dirinya yang fresh. Siapa? Kok beda? Tanya Hanan sengaja menggoda. Ish. Aku mau ganti daster aja kalau gitu. Jangan. Habisnya cantik banget mamanya Kay dan Ica, ujar pria itu tersenyum meraih pipinya. Mereka beriringan melangkah ke kamar. Bab 74. Hanan langsung mengunci pintunya, sepertinya pria itu salah paham, ini bahkan waktu maghrib. Hehe. Ayo dek, siap. Ayo apanya mas, mandi sana airnya sudah kusiapkan. Pakaian ganti nanti menyusul, ujarnya menginterupsi. Bukannya itu bisa nanti, nanggung udah kepalang hidup. Apanya? Yang di bawah dek, ujarnya menaik turunkan alisnya. Hah? Jangan ngadi-ngadi. Nah kan, waktunya nggak tepat. Kata Nahla demi mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Rupanya Ica yang berseru memanggilnya. Nahla mengangkat bahunya acuh, lalu melangkah membukakan pintunya. Sementara Hanan menatap dengan gemas. Papa sudah pulang. Sudah? Lagi mandi? Ica ada perlu? Nggak ada. Mama nanti temani Ica di kamar ya, biar Kay sama Encus. Boleh, sholat dulu, terus makan malam. Ica mau bareng mama, ujarnya menawarkan. Sembari menunggu suaminya selesai mandi, Ica lebih dulu ke bilik musola sementara Nahla masih di kamarnya menyediakan ganti. Mas cepetan, sudah ditunggu anak gadis, seru Nahla sedikit tak sabar. Suaminya sedikit lama di kamar mandi. Hanan keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk sebatas pesa tunggang. Melihat istrinya sudah rapi memakai mukenanya, membuat Hanan tidak bisa jahil menggodanya. Cepetan, aku tunggu di musola ya mas. Ujar Nahla beranjak. Jawab pria itu segera memakai pakaiannya. Usai sholat, Nahla menemani Ica di kamarnya. Tak lupa Kay juga disandingkan di ranjang sembari menemani Ica belajar. Ma, ini bener nggak ngitungnya? Tanya Ica tengah mengisi kolom buah-buahan di majalahnya dengan tulisan dan juga angka. Bener? Udah pinter berarti. Nahla mengoreksi pekerjaan Ica. Mama ambil minum dulu ya haus, ujar Nahla beranjak. Perempuan itu keluar bersamaan dengan Hanan yang keluar dari kamarnya. Anak-anak di kamar. Iya, mas mau kopi? Boleh. Bawa saja ke ruang kerja, ujar Hanan berjalan ke kamar Ica. Sementara Nahla menuju dapur, menyeduh kopi sesuai request suaminya. Masak apa, Mbok? Enaknya, kata Nahla mencium aroma masakan yang tengah disiapkan artnya untuk makan malam. Cumi buk, masakan kesukaan Pak Hanan. Bener? Ini suamiku suka yang agak pedesan, ditambahin Mbok, ujarnya sembari menyiapkan kopi. Nahla membawanya ke ruang kerja, suaminya nampak sibuk di depan laptopnya. Kopinya mas, ujar Nahla menaruh tepat di meja. Makasih sayang, aku sudah menemukan jawabannya, sahut Hanan tiba-tiba. Jawaban apa, mas? Tentang yayasan seperti yang kamu minta. Bukankah ini bagus, sesuatu yang harus diapresiasi? Serius? Oke, kalau mas setuju, aku akan kirim surat resign aku juga. Siap mengabdi padamu mas. Nanti juga sibuk, calon ibu pejabat. Mas jadi nyalek. Apa nanti nggak terlalu sibuk? Aku bisa handle pekerjaan kantor dari rumah. Selebihnya biarlah berjalan sesuai arah. Kalau gagal, kan banyak dana buat kampanye juga.
Anggap saja belum rezeki. Aku ingin mencoba hal baru. Gak sekadar coba-mencoba dengan sebuah janji. Doakan aku amanah, semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya perlu dukungan kamu dan tetap setia menemaniku. Kayaknya aku deh yang harusnya ngomong gitu, di luar kan banyak godaan. Percayalah, di luar bahkan tidak ada yang menarik. Bagaimana bisa aku berpaling, kalau yang di rumah bohai begini? Hanan menarik pinggang istrinya hingga mendekat. Cek, Papa Ica ngegombal, udah aku mau balik kamar Kai dan Ica nungguin. Mama. Nah, tuh Ica udah manggil. Nahla langsung keluar mencari-cari ibunya. Kai mulai rewel mungkin karena haus. Kai rewel ma, udah di mana boboin gak mau. Lapor Ica membuat Nahla gegas menyusul ke kamar. Kok udah tengkurap anak mama? Seru Nahla kegirangan mendapati Kai yang sudah pindah posisi. Iya, kok adek bisa gitu? Ica ikut duduk di sebelahnya, menyaksikan ibunya memberikan ASI untuk adiknya. Ma, punya Ica besok bisa montok kayak punya mama nggak? Terus keluar susunya. Bisa, setiap perempuan nanti bakalan gini juga. Wah, ajaib ya ma, susu adek kayak nggak usah beli, enak ya dek. Nyem nyem nyem. Ica mencium-cium pipi gembul adiknya yang masih sibuk menyusu. Tak berselang lama Hanan menyusul ke kamar, ikut merebah tepat di belakang istrinya yang masih sibuk mengasihi. Ikutan dong, seru banget kayaknya, ujar pria itu M3 meluk istrinya begitu saja dari belakang. Pa, Kai lucu ya, masa minum terus, nanti langsung bobo. Bayi memang pekerjaannya begitu sayang, tidur, mik cucu, terus gede. Udah Kai, ditungguin kakak Ica itu, main sana. Papa ada perlu sama mama, seloroh Hanan sembari menciumi belakang kepala istrinya. Yang bener mas, geli. Ya ampun. Bulu kuduku merinding semua, protes Nahla mendapati suami kecil belakang telinganya. Membuat tangan kanannya yang aduh sayang, jangan, sakit. Aduh pria itu terkikik geli. Papa kenapa? Nakal Ca. Mana ada, mama ini yang nakal. Seru Hanan membuat kegaduhan di Ran, yang terima kasih kepada teman-teman yang sudah sampai di penghujung cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.